Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan. Rahayu. Suaranya agak serak ya. Masih dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, dan ini pertanyaan selanjutnya. Bun, tolong dijelaskan ciri-ciri rejeki yang ditutup oleh orang lain. Apa ia ada ya Bun? Oke. Ini karena nanyanya ke aku, jadi jawabnya versi aku ya. Berdasarkan apa yang aku yakini, apa yang aku percaya. Bisa jadi akan sangat berbeda dengan pendapat-pendapat orang lain di luar sana. Oke? Jadi aku jawab sesuai dengan apa yang aku yakini. Gak ada. Ya, kalau pertanyaannya apa iya ada ya Bun? Gak ada. Karena yang aku yakini, taruhlah ada rezeki yang tertutup, itu biasanya yang menutup adalah kita sendiri. Yang menutup adalah keyakinan-keyakinan kita sendiri. Yang menutup adalah rasa-rasa kita sendiri, yang menutup adalah pikiran-pikiran kita sendiri. Misal ya, yang sering masuk nih ya, yang sering masuk ke aku, baik lewat WA, konsultasi dan segala macamnya ya. Bun, jarene rezekiku iki ditutup orang. Warungku sepi, tokoku sepi, usahaku sepi dan segala macamnya. Ada yang bilang ini ditutup sama orang gitu. Orangnya sebelah kanan lah, sebelah kiri lah, di sekitar rumahmu, 100 meter dari rumahmu dan segala macamnya. Biasanya gitu. Dan aku selalu jawab, bilang sama yang ngasih tahu ya. Didatengin aja, kalau memang orangnya itu hanya sekitar 200 meter dari rumah sebelah kanan, ya wes didatangi aja bareng orang yang ngasih tahu itu. Berani apa enggak gitu. Terus kalau enggak gitu, sekalian nanya, oke 200 meter di sebelah kananmu atau 200 meter di sebelah kirimu atau tetanggamu yang ini yang itu. Suruh kasih tahu aja namanya siapa. Habis itu kita labrak bareng-bareng. Kalau berani. Nah, yang seperti itu yang biasanya jadi jebakan-jebakan baru. Wes rezeki ini seret, ditambahi info yang kurang memberdayakan, dan ketika info itu bekerja, ya akan merusak pikiranmu sendiri, akan merusak rasamu sendiri. Jadi double-double deh masalahnya. Gitu. Jadi kalau menurutku tidak ada ya rezeki itu ditutup oleh orang lain. Taruhlah kamu merasa tertutup atau taruhlah kamu merasa ditutup, jangan-jangan itu karena pikiranmu sendiri, atau jangan-jangan itu karena rasamu sendiri, gitu ya. Nah, info-info itu akan bisa bekerja ketika kamu percaya, ketika dapat informasi dari orang, oh itu warungmu itu ditutup, itu dikasih ini, dikasih itu. Nah, ketika informasi itu kamu percaya, ya, masuk ke dalam pikiranmu, habis itu mengganggu rasamu, ya bekerjalah dia. Ya semakin semakin sepi tokonya, semakin sepi warungnya, semakin nggak dapat order dan segala macam. Karena apa? Nah, yang ada di kepalamu itu rezekimu ditutup orang sehingga kamu nggak dapat order. Rezekimu ditutup orang karena sehingga warungmu nggak ada yang beli, ya. Rezekimu ditutup orang sehingga tokomu nggak ada yang masuk. Lah ketika pikiranmu itu berkutat di situ, terjadilah. Apalagi didukung oleh rasa. Wah, caspleng itu. Makin nggak dapat order, makin nggak laku warungnya, makin nggak ada orang masuk di tokonya. Gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada hal-hal seperti itu. Yang ada ketika program itu kamu percaya, ya terjadi, benar-benar terjadi. Tapi terjadi bukan karena orang itu ya, terjadi karena pikiranmu sendiri dan terjadi karena rasamu sendiri. Di sini paham nggak ya? Kan banyak tuh, terutama orang-orang yang punya usaha dagang ya. Katanya persaingan dagang,
bakul podo bakul, warung podo warung, toko podo toko. Itu biasanya ada katanya ada persaingan-persaingan seperti itu. Mungkin itu terjadi, ya. Mungkin bisa jadi itu ada. Tapi jangan diyakini. Ketika ikut meyakini, ketika ikut-ikutan datang ke orang pinter, terus tanya ini siapa yang bikin, terus cara ngatasinya gimana dan segala macam, ya makin blunder lah masalahnya gitu. Makin double-double. Susahnya itu bukan karena dagangannya nggak laku, tapi susahnya ditambah ini, kok ada orang yang jahat ke aku ya, tambah lagi. BT-nya itu bukan karena dagangannya nggak laku, tapi ditambah BT, si itu ternyata jahat sama aku, padahal ya belum tentu loh ya, belum tentu si itu, dan belum tentu benar ada kejadian seperti itu. Jadi semua tergantung kita itu harus apa ya, berkuasa atas pikiran kita sendiri. Kita itu harus berkuasa atas kehidupan kita sendiri. Ketika terlalu banyak dipengaruhi oleh orang lain, ya kita semakin tidak merdeka. Dan ketika kita tidak merdeka, di situ masalah demi masalah itu akan muncul. Masalah demi masalah itu akan muncul sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang kita yakini, sesuai dengan apa yang kita pikirkan, dan sesuai dengan apa yang kita rasakan. Rasamu adalah doamu. Apa yang kamu pikirkan itu akan kamu dapatkan. What you think it's what you get. Jadi apa yang kamu pikirkan itu yang akan kamu dapatkan. Apa yang kamu rasakan, itu yang akan terwujud, akan mewujud, karena rasamu adalah doamu. Rasa itu doa yang paling cepat ya. Ibarat kalau kita jalan itu lewat jalan tol, jadi bebas hambatan. Harusnya ya, kecuali kalau jalan tol di Jakarta itu ya macet. Kalau jalan tol di Jogja ya memang benar benar-benar bebas hambatan karena nggak terlalu banyak yang jalan. Oke teman, itu tadi. Jadi kita harus benar-benar waspada, kita harus benar-benar bijak ya, menyikapi semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai itu mencederai pikiran kita sendiri, jangan sampai itu mengotori rasa kita sendiri. Oke, ini aku ingat kayaknya yang nanya laki-laki ya. Semoga terjawab, semoga jawabannya sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih, Rahayu, dadah.